dan niat yang ikhlas untuk sama-sama belajar langsung dari Allah melalui kitab sucinya. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, dan malam ini kita akan masuk membaca dan mendalami ayat 21 sampai 25. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat demi ayat tersebut secara bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ويدرؤون بالحسنة السيئة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم. جنات عدن يدخلونها وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر
الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله الأطهار محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat semuanya dengan pandangan yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memagari semuanya, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, dengan segala kekuasaan dan kelebihannya. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesempurnaannya kepada kita semuanya, sehingga kita yang baca Al-Quran tadi juga ditarik menuju kepada kesempurnaan tersebut. Kita teruskan surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du adalah surat yang ke-13. Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd adalah guruh atau guntur. Surat ini turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 43 ayat. Jadi paling tidak di surat ini kita tahu bahwa guntur, guru, atau kilat pun ada suratnya dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak bisa menganggap guntur itu sebagai sesuatu yang harus berlalu begitu saja. Guntur saja itu menjadi bagian daripada tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan satu kejadian yaitu guntur, banyak sekali hal yang akan terjadi. Di sana menunjukkan adanya awan, di sana juga menunjukkan akan adanya hujan, dan hujan adalah kehidupan itu sendiri. Mari kita teruskan surat Ar-Ra'd kita ini di ayat 21. Sebelumnya kita ulangi dulu dari ayat 20, ayat terakhir yang kita bahas. Ini pentingnya menggunakan akal pikiran kita. Guntur, kilat, Di ayat hujan, yang ke-20 ini Allah SWT berfirman, jadi itu enggak kejadian asal. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ini alladzina ini adalah sambungan dari sebelumnya, karena alladzina namanya isim mausul. Mausul itu dalam bahasa Arab artinya menyambung. Jadi isim atau kata benda atau kata nama yang menyambung dengan kata benda sebelumnya. Jadi namanya kata sambung benda, berarti harus sebelumnya benda juga. Oleh sebab itulah untuk mengetahui secara lengkap ayat ini, kita mulai dari ayat 19. Karena ini satu paket. Ini dari 19 sampai nanti ayat 20-an. Nah, supaya kita bisa memahami secara sempurna ayat ini. Mari kita lihat di sini dulu dari ayat yang ke-19 ini dia. Jadi ini tandanya. Jadi Allah berfirman, "Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbik al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Allah bertanya, dan pertanyaan ini adalah untuk kita renungkan. Jadi untuk kita jawab dalam hati masing-masing. Allah berfirman, afaman ya'lamu, apakah orang yang mengetahui
Mengetahui dalam pengertian bukan hanya membaca, tapi mengetahui. Jadi sudah menjadi bagian dari pengetahuannya. Annama bahwasanya unzila ilaika mir rabbika, apa yang diturunkan kepada Muhammad yaitu Al-Qur'an dari Tuhan, mir rabbika dari Tuhanmu, mengetahui bahwa itu adalah al-haq, benar. Ya, bisa saja kita mengatakan bahwa Al-Qur'an itu benar, tapi bukan pengetahuan kita, tapi kita dengarkan dari orang. Jadi kita hanya mengulangi pendapat orang, hanya mengulangi kata orang. Kata orang tua kita karena orang tua kita Muslim, kata guru-guru kita karena guru-guru kita Muslim, kata tetangga-tetangga kita karena tetangga kita banyakkan Muslim, sehingga mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Nah, banyak yang bisa berkata seperti itu, tetapi mengetahui, menggunakan kata ilmu di sini, belum tentu. Nah, mengetahui itu kan perlu upaya, ada effortnya. Contohnya, mas sekalian kalau ingin mengetahui misalnya matematik, ya kan harus belajar matematik ya, untuk mengetahuinya. Bisa saja orang tahu bahwa matematik itu bagus untuk menghitung-hitung, tapi begitu dikasih kasus case, dia belum tentu bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena hanya tahu kalau itu bagus, tetapi menggunakan matematika tentu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Jadi harus ilmu dulu. Apakah orang yang punya ilmu ya, mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu dari Tuhan adalah kebenaran, kaman huwa ama, sama dengan orang yang buta. Jadi artinya pengetahuan kita tentang al-haq, tentang Al-Quran adalah membuat mata kita, mata hati kita menjadi terbuka, melek namanya, melek mata. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, ini unzila ilaika tadi di sini, hanyalah ulul albab. Siapa ulul albab? Yaitu mereka yang mau menggunakan pikirannya. Jadi mau menggunakan akal pikirannya, nah itu bisa mengambil pelajaran dari sana. Tapi kalau menerima agama secara doktrin, secara dogma, ya itu tidak bisa. Doktrin itu tadi karena sering disampaikan, sehingga kemudian dia berpendapat seperti itu. Doktrin namanya. Dogma artinya tidak pernah bertanya. Kenapa? Karena kalau bertanya mungkin guru atau ustadznya marah. Itu namanya dogma, harus diterima begitu saja. Nah, itu bukan ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang berani mempertanyakan kepada sesuatu tentang apakah itu, mengapa begitu, di manakah itu, dari manakah itu. Pokoknya pertanyaannya 5W tambah 1H. Kalau tidak berani bertanya, berarti tidak berani menemukan kebenaran. Dan kalau ada orang tidak berani ditanya, berarti jangan-jangan yang disampaikan juga bukan kebenaran. Ayat 20. Nah, ini dia alladzina tadi yang pertama. Jadi ulul albab ini, ulul albab adalah alladzina yufuna. Kan di sini cuma dikatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu ulul albab. Siapa ulul albab itu? Nah, sebutkan sini alladzina. Jadi kita bisa ulangi dari sini. Ulul albab itu ialah orang-orang yang, nah gitu. Makanya ulul albab di sini adalah isim, kata benda, kata nama. Ya. Orang kan, ulul albab itu pemilik, orang yang memiliki. Orang itu kata benda, kata nama. Nah, jadi ulul albab itu siapa? Yaitu orang-orang yang yufuna bi ahdillah, memenuhi janjinya dengan Allah. Jadi yufuna bi ahdillahi, memenuhi janjinya dengan Allah, tukar kepada Allah. Jadi alladzina yufuna bi ahdillah, memenuhi janjinya kepada Allah. Ya. Jadi mereka itu adalah memenuhi janjinya kepada Allah. Ya. Wala yanqudunal mitsaq, ya. Dan tidak merusak janjinya. Kalau ahad ini kita kaitkan dengan Allah, ini ahad ini janji kepada Allah. Seperti contohnya ketika Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah nanti kamu akan mengaku aku Tuhanmu? Dan kita mengatakan bala syahidna. Atau ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan di muka bumi khalifah. Lalu kemudian Allah mengatakan maka sujudlah kepadanya. Nah, kalau kita tidak sujud berarti tidak mengakui ini, tidak memenuhi ahad dengan Allah. Yang kedua, wala yanqudunal mitsaq. Nah, tanda ulul albab itu tidak pernah merusak janjinya. Dia memegang kata-katanya, wala yanqudunal mitsaq. Karena kata orang, kalau sapi, hewan,
binatang yang kita pegang itu adalah talinya. Jadi kalau kita mau memegang sapi, pegang talinya. Sama kalau Bapak Ibu melihat bendi atau kadokar, itu kan yang dipegang talinya. Ya. Begitu juga kalau dulu orang petani sebelum ada traktor menggunakan kerbau, itu kan yang dipegang talinya. Nah, jadi kalau untuk hewan yang dipegang talinya. Tapi kalau manusia, kata para ahli ulama, para kata ahli, yang dipegang bukan talinya, tetapi hatinya, kata-katanya. Jadi yang bisa dipegang dari manusia itu kata-katanya. Kalau ada orang tidak bisa dipegang kata-katanya, ya berarti dia tidak insania, dia tidak humanistik. Ya. Maka dikatakan tanda ulul albab itu adalah humanistik, karena bisa dipegang kata-katanya. Mitsaknya, janjinya. Wala yang qudunal mitsak. Mereka tidak pernah merusak perjanjiannya. Kemudian masuk ada satu yang baru nih. Nah, baru kita ketemu nih waladina. Jadi aladina ini yang kedua. Aladina itu yang pertama. Aladina yufuna biadillah wala yang kudunal mitsak. Baru kemudian masuk pada ayat baru. Ayat baru adalah Allah berfirman, waladina dan orang. Jadi dua kali. Jadi artinya wawunya di sini masih sambungan dari ulul albab. Jadi ulul albab yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Yang kedua walladzina dan ulul albab itu adalah orang-orang yang alladzina walladzina yasiluna ma amara Allah bihi. Jadi ulul albab yang kedua ciri-cirinya adalah yasiluna ma amara Allah bihi. Menyambungkan tali silaturahim. Menyambungkan tali silaturahim ini. Yasiluna menyambungkan ma amarallah. Apa yang Allah perintahkan yaitu tali silaturahim. Maka di belakang ada kata yusal. Yusal itu silaturahim. Ya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal atau ayyusala. Jadi ciri dalam yang kedua adalah selalu menyambungkan tali silaturahim yang Allah perintahkan. Jadi tali silaturahim itu Allah perintahkan untuk disambungkan. Nah, dengan demikian, inti daripada orang yang berulul albab itu tidak pernah melihat manusia berdasarkan agamanya. Karena kalau kita melihat orang berdasarkan agamanya, kita tidak akan menyambungkan tali silaturahim kalau agamanya berbeda dengan kita. Tidak pernah kita akan baik hubungan dengan orang berbeda agama kalau dalam hati kita ada kata-kata bahwa mereka itu lebih buruk daripada kita. Nah, itu tidak akan pernah. Jadi oleh sebab itulah ayat ini menjelaskan kepada kita orang ulul albab itu tidak membedakan manusia berdasarkan agamanya. Tidak juga membedakan manusia berdasarkan mazhabnya. Tidak juga membedakan manusia berdasarkan organisasinya, apalagi ormasnya. Tidak juga membedakan manusia berdasarkan warna kulitnya, putih, coklat, ataupun hitam. Tidak membedakan manusia berdasarkan gendernya, laki ataupun perempuan. Tidak membedakan manusia berdasarkan usianya, orang tua, dewasa, pemuda, ataupun anak-anak. Jadi ulul albab itu adalah bersifat egaliter, bersifat humanistik. Ya. Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusalam. Banyak kan di antara kita hanya akan mau menyambungkan tali silaturahim kalau semazhab dengan kita. Kalau tidak semazhab dengan kita tidak bisa menyambungkan tali silaturahim. Kenapa? Karena kita sinis kepadanya, kita dalam hati kita mengatakan ini orang tersesat, ini salah, dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian kita tidak bisa berlapang dada. Nah, itu bukan ulul albab. Jadi, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna. Dan takut rabam kepada Tuhannya. Jadi, takutnya kepada Tuhannya, bukan takut kepada siapa-siapanya, bukan takut kepada pangkat dan jabatannya hilang, bukan takut kepada rezekinya nanti tidak datang, bukan. Jadi orang ulama itu yakhshawna rabbahum, dia takut hanya kepada Tuhannya saja. Ini kan makanya ulul albab ini termasuk agak berat. Beratnya karena tadi benar-benar harus jiwa ini, hati ini bersih dari kepentingan-kepentingan. Kalau ada kepentingan materi, tidak mungkin kita menyambungkan tali silaturahim dengan baik. Kalau toh kita sepertinya baik itu hanya di muka saja. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan materi, kalau kita anggap orang itu adalah rival, saingan berat kita tidak akan pernah baik dengannya. Ini saingan saya, nah seperti itu.
Ya, jadi kata orang bukan berdasar. Jadi perbedaan kebanyakan orang bukan berdasarkan pendapatnya, tapi berdasarkan pendapatannya. Seperti itu. Kalau melihat kepada itu ya tidak mungkin masuk kategori ulul albab. Karena ulul albab itu adalah yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhannya. Jadi yang namanya ulul albab itu jangan kita bayangkan hanya orang yang dari sekolahan, yang orang yang pemikir, bukan. Bisa saja orang itu dari petani, nelayan, bisa saja ibu rumah tangga biasa saja, tapi bisa saja dia adalah ulul albab. Kenapa? Karena ulul albab itu bukan ditandai dengan tingginya sekolahnya, banyaknya tumpukan ijazah dan sertifikatnya, tetapi ditentukan oleh sikap batinnya kepada Allah dan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas, itu intinya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka hanya takut kepada hari akhirat. Jadi takutnya hanya kepada akhirat, su'al hisab. Perhitungan yang buruk nanti di akhirat. Jadi selalu menghindari hal-hal yang buruk. Karena nanti di akhirat bagaimana kalau buruk, hisabnya buruk. Ya, su'al hisab. Jadi ada 3 di sini. Ya. Yang 3 di sini, pertama, yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Kemudian yang kedua, yakhshawna rabbahum. Yang ketiga, yakhafuna su'al hisab. Jadi sudah 5 ciri-ciri ulul albab. Yang pertama tadi di ayat 20 yang kita sudah lewati pada pertemuan yang lalu adalah yufuna biahdillah, memenuhi ahadnya dengan Allah. Yang kedua adalah wala yang kudunal mitsaq, tidak pernah mengingkari janjinya, selalu memegang janjinya. Yang kedua adalah menyambungkan tali silaturahim. Yang ketiga adalah yang keempat ya adalah yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhannya. Jadi ini adalah takut kepada Tuhannya. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab. Ya, jadi 5 ya. Ini yang pertama tadi 2, sekarang di sini 3, 1, 2 dan 3. Jadi 5 semuanya ya. Sampai di ayat 21 5. Yakhafuna su'al hisab. Jadi selalu yang kita pikirkan akhirat. Ingat ya Mas kalian, ini sebetulnya caranya Allah mengedukasi kita, mengajari kita bahwa jangan sampai yang kita takuti dunia kita. Kan banyak di antara kita yang ditakuti dunianya. Ya memang kita perlu bertanggung jawab kepada dunia kita, tetapi kita harus lebih takut lagi kepada akhirat. Siapa yang takut kepada dunianya, tetapi tidak takut kepada akhiratnya, maka pasti gampang tergelincir kepada penyalahgunaan harta benda. Bisa menjadi korupsi, koruptor. Kalau tidak koruptor, ada uangnya banyak, tapi disalahgunakan, digunakan hanya untuk berfoya-foya, bahkan digunakan untuk merusak diri dan orang lain, seperti misalnya membeli obat-obatan terlarang, seperti narkoba, dada, dan sebagainya. Ada seperti itu, banyak uangnya digunakan untuk minum-minuman beralkohol atau kayak merusak tubuhnya, kan banyak begitu. Kalau mereka itu kan tidak mungkin melakukan itu kalau tidak punya uang. Banyak uangnya pergi berjudi misalnya. Nah, jadi dengan demikian, kita harus takut kepada akhirat. Kalau kita punya uang dan takut kepada akhirat, maka apa endingnya akhirnya? Pasti adalah penggunaan harta benda secara efektif dan efisien. Jadi pasti akan terjadi penggunaan harta yang efektif dan efisien. Kenapa? Kita hanya akan membelanjakan harta kita kalau itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dan kita akan sangat strict menghindari membelanjakan harta benda kita pada sesuatu yang bisa menyebabkan rusaknya diri kita dan orang lain. Nah, kenapa? Karena yakhafuna su'al hisab. Karena selalu ingat bagaimana kalau saya lagi dalam perjalanan pergi melakukan keburukan, tiba-tiba saya mati, meninggal dunia. Ini su'al hisab. Ya. Yang ditakutkan adalah yakhafuna su'al hisab. Ini ada beberapa ayat yang bisa menjelaskan ayat ini. Kita lihat di sini surat An-Nisa. Ya. An-Nisa menjelaskan kepada kita bahwa tujuan pernikahan itu adalah wal arham, menyambungkan tali silaturahim. Ya. Jadi kenapa? Kan pernikahan itu kan adalah salah satu bentuk relasi sosial. Relasi sosial bukan hanya pernikahan. Relasi sosial bisa dengan pertemanan, bisa dengan saling tolong-menolong, bisa dengan bekerja, ada majikan, ada bawahan, bisa juga berkongsi, nah bisa macam-macam lah. Nah tetapi semua tujuannya dalam pandangan agama kita adalah al-arham, menyambungkan tali silaturahim. Walaupun kata wal arham di sini adalah kaitannya dengan pernikahan, ya, tetapi tidak hanya berhenti pada pernikahan.
Karena apa? Karena tujuan daripada Islam datang adalah untuk menyatukan kembali manusia. Ya memang manusia itu adalah umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Karena manusia umat yang satu yang belum saling kenal mengenal, dianjurkan untuk saling kenal mengenal sesuai dengan batas kemampuan waktu kita. Karena kalau kita mau mengenal seluruh manusia kan repot juga, karena waktu kita dalam satu hari cuma 24 jam. Sementara kita punya tanggung jawab yang lain. Nah, jadi pokoknya kita usahakan berjumpa, berkenalan dengan orang sedapat mungkin. Kita misalnya tinggal di kompleks perumahan yang ada security-nya, kita harus kenal security kita. Kita harus say hello kepadanya kalau lewat. Minimal melambaikan tangan, seperti itu. Jangan karena kita berpikir mereka itu kan lebih rendah dari kita, tidak boleh. Karena tidak ada rendah dalam pandangan Tuhan. Kenapa yang paling tinggi atau yang paling mulia di mata Tuhan adalah yang bertakwa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak lagi. Kalau kita misalnya naik Grab atau naik taksi online, ya kita kalau naik ya kita harus minimal sehela atau kenal kepada sopirnya, seperti itu, supaya kita saling kenal mengenal. Nah, pokoknya dimanapun kita berada, kita sedapat mungkin saling kenal mengenal. Nah, karena Al-Quran mengatakan tujuannya adalah wal arham innallaha kana alaikum raqiba, dan Allah terus-menerus mengawasi perilaku kehidupan sosial kita. Ya, jadi ini. Kemudian surat Al-Mulk, ya. Allah mengatakan ciri-ciri orang beriman bertakwa itu adalah innalladzina yakhshawna rabbahum, yaitu sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yakhshawna rabbahum bil ghaib, walaupun Tuhannya itu ghaib di sisinya. Ingat, kita bukan ghaib di sisi Allah, Allah ghaib di sisi kita. Kenapa? Karena Allah itu kan tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Kita sudah sering menyampaikan di sini bahwa yang disebut dengan ghaib itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, tidak bisa disentuh dengan kulit. Nah, itu namanya ghaib. Tidak bisa dicium dengan hidung. Nah, itu namanya ghaib. Nah, dengan demikian Allah itu, Rabb itu adalah ghaib dari sisi kita. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, orang-orang yang beriman itu bertakwa adalah yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhannya tadi, walaupun Tuhannya itu ghaib. Ya, siapa yang takut kepada Tuhannya walaupun Tuhannya itu ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bagi mereka, kata Allah, adalah maghfiratun, ada ampunan atas dosa-dosanya, sebaliknya wa ajrun kabir, dan diberikan pahala yang sangat besar. Diberikan pahala yang sangat besar, ajrun kabir. Jadi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya, saya jelas ya. Kita lanjut lagi. Kemudian walladzina sabaru, masih wawunya di sini masih kembali kepada ulul albabnya. Yang tadi orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang datang dari Allah kepada Nabi, kepada kita melalui Nabi. Yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah ulul albab. Ulul albab itu ciri-cirinya tadi sudah disebutkan dengan kata alladzina. Nah, sekarang walladzina. Jadi alladzina pertama kita temukan di ayat 20. Alladzina kedua kita temukan di ayat 22 barusan. Sekarang alladzina ketiga kita temukan di ayat 22. Jadi 20, 21, 22. Jadi sudah 3 alladzina. Dan dalam satu alladzina terkadang ada beberapa poin di dalamnya. Ayat 20 ada 2 poin. Ayat 21 tadi ada 3 poin. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini berapa poin. Nah, di sini ada, jadi ini adalah poin kelima ya, poin ke-6, karena di ayat 20 tadi 2 poin, kemudian di ayat 21 3 poin ya. Sekarang yang ketiga, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ciri ulul albab yang ke-6 adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar dalam rangka bergerak menemui Tuhannya.
Jadi kita semuanya ini sebetulnya yang kita cari Allah. Ibtigha, kita cari Allah. Kalau kita ditanya secara gampang kan kita mengatakan cari uang, cari makan, cari kebahagiaan. Tapi kalau kita tarik ke atas semuanya, yang kita cari Allah sebetulnya. Contohnya kalau kita tanya, kenapa sibuk? Cari uang. Nah, setelah uang dapat, apa lagi? Ya. Kita mengatakan, supaya bisa beli makanan dan kebutuhan. Setelah makanan dan kebutuhannya terpenuhi, apa lagi? Kan begitu. Kan masih hidup berjalan terus. Dia menjawab lagi, untuk mendapatkan kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Tanya lagi, kalau sudah terjadi kebahagiaan, apa lagi? Nah, artinya bahwa kebahagiaan itu belum sampai pada hierarki yang paling tinggi, belum sampai kepada topnya pencarian manusia. Lalu kapan sampai kepada topnya pencarian manusia, puncaknya ketika yang kita cari adalah wajah rabbihim, wajah Tuhan. Dalam pengertian adalah menjumpainya. Kalau kita berjumpa dengan orang kan melihat wajahnya. Makanya kalau kita berjumpa dengan orang, bahasa Arabnya itu bermuajahat. Bermuajah itu artinya saling berhadapan-hadapan. Kalau bahasa Inggris face to face, face to face. Nah, begitu. Jadi berhadapan-hadapan, face to face. Nah, itu namanya berjumpa. Kalau kita berjumpa orang kan berhadapan-hadapan. Nah, maka disebutkan di sini adalah ibtigha wajhi rabbihim, dan ini butuh waktu, makanya dibutuhkan kesabaran. Kenapa? Pertama, untuk menjumpai Allah, syarat pertama adalah ilmu tadi. Ingat yang di atas tadi, ilmu. Jadi ilmu yang paling pertama. Tidak bisa kita menjumpai Allah kalau kita tidak ada ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita tahu bahwa yang kita jumpai itu adalah Allah? Jadi untuk menjumpai Allah, kita harus mengenal Allah sebelumnya. Ini sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Apa saja yang kita cari, pasti harus kita kenal apa yang kita cari. Mencari apa saja. Misalnya ada di antara Bapak Ibu yang memelihara ayam, hilang ayamnya kemana-mana. Kan tidak mungkin mencari ayamnya kalau tidak mengenalnya. Pasti mengenal. Pertama, apakah ayamnya itu jantan atau betina. Ya. Setelah itu kemudian memastikan ayamnya misalnya jantan. Kemudian ditentukan lagi besarnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan seterusnya. Kan harus mengenal. Jadi segala sesuatu yang kita cari, syarat pertama dan utamanya adalah mengenal. Namanya ma'rifatullah. Nah, untuk itu adalah sabar. Ya. Satu ya. Yang kedua, setelah kita mengenalnya apa lagi? Yaitu bermujahadah untuk sampai ke sana. Jadi bermujahadah. Ya. Bagaimana cara kita bermujahadah sampai ke sana? Karena kita ini adalah orang awam, kita harus mencari juga yang namanya pendamping, wali namanya, wasilah. Maka di dalam surat yang ke-5, surat Al-Maidah 35 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahadu. Nah, itu baru bersungguh-sungguh. Dia harus menemukan juga teman seperjalanan, guide. Harus ada penuntunnya. Harus ada dalilnya kita sampai ke sana. Nah, kalau kita tidak punya teman, ya repot. Ya, nanti kita akan salah jalan. Jadi walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, ini adalah yang keenam ya, karena tadi di 22, 21 tadi 3, berarti sekarang yang ke-6. Jadi yang pertama di sini adalah sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Sabar di dalam mencari atau menjumpai Tuhannya. Jadi kita ingin menjumpai Tuhan. Dan kata sabar ini memang selalu kaitannya dengan berjumpa dengan Allah. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina apa itu orang-orang yang kalau salat meyakin ya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu surat Al-Baqarah 45-46. Di sini dikatakan wasta'inu, isti'analah, memintalah kepada Allah melalui sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun, dan itu berat. Illa kecuali alal khasyin, orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna, yaitu orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa ketika dia salat itu berjumpa dengan Tuhannya, karena salat adalah mi'raj.
Yang kedua, yakin kalau dia akan kembali kepada Tuhannya. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin akan kembali kepada Allah. Nah, ini. Berikutnya, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Jadi berikutnya adalah aqamus shalah. Jadi sudah yang ketujuh. Jadi ciri yang ketujuh ini 6, 7. Menegakkan salat. Jadi menegakkan salat. Kemudian berikutnya, wa'an, ini bukan hanya sekedar melaksanakan yang menegakkan. Wa'an faqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Karena kalau orang tidak berinfak, malas, itu namanya terikat dengan hatinya dengan harta. Ini anfaqu itu menginfakkan. Anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan hartanya. Sirran walaniyatan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sirran, sir itu hanya dia yang tahu dengan penerimanya. Kalau menginfakkan itu kan harus ada dua, ada yang memberi dan ada yang menerima, kan begitu Pak sekalian. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima, itu namanya infak. Sebagaimana kalau kita sholat, ada yang sholat, ada yang disolati, ada yang disembah maksudnya. Ada Allah yang kita yakini sebagai objek sholat kita. Nah, jadi begitu juga kalau kita memberi sesuatu, harus ada objeknya, yaitu orang. Nah, di situ nanti bisa dilakukan dua hal, sirran, tidak perlu orang lain tahu, wa alaniyatan, bisa juga terang-terangan. Ya. Jadi sirran wa alaniyatan. Jadi ada yang mengatakan kalau kita terang-terangan nanti adalah riya. Belum tentu. Ya. Riya itu tidak ada kaitannya dengan sir ataupun alania. Bisa saja orang hatinya sir tetapi riya. Ya. Menyumbang dengan menyebutnya sebagai hamba Allah dengan jumlah tertentu. Begitu disebutkan, diumumkan di mimbar masjid, sumbangan dari hamba Allah sekian. Setelah mendengarkan itu langsung disenggol temannya, itu gua tuh, saya tadi itu yang itu. Nah, itu kan riya namanya, sir tapi riya. Jadi riya itu nggak bisa kita katakan orang menyebut sumbangannya itu adalah riya, nggak bisa. Riya atau tidak riya itu yang tahu yang bersangkutan, yaitu diri kita. Jadi sirran walaniyat, sirran itu sir, sembunyi, tidak perlu orang tahu. Walaniyatan, terang-terangan. Kemudian wayadrauna, jadi ini adalah 1, 2, 3 di sini. Jadi ini kalau dikaitkan tadi yang pertama, ini adalah yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 ini ya. Yang biru ini yang ke-8. Wayadrauna bil hasanati say'ah. Ini adalah yang ke-9. Yang ke-9 ini. Sambung ke sini. Warna kuning ini ya. Jadi wayadrauna bil hasanati say'ah. Membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Nah, inilah jemaah sekalian yang mungkin agak berat bagi kita. Tapi ini cirinya ulul albab. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan manusia-manusia suci. Insan-insan kamil, orang-orang saleh. Ya. Nabi Muhammad, kalau lewat di Mekah dulu, semua orang buang muka. Tapi Nabi tidak pernah merasa dikucilkan. Nabi ketika sholat di sekitar Ka'bah, dilempari kotoran hewan. Ketika hijrah ke Madinah, Yastrib, kemudian bertetangga dengan orang yang jahat. Setiap hari buang kotoran di rumahnya. Seperti itu. Ya. Tetapi setiap kali Nabi menerima seperti itu, selalu membalasnya dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ketika Nabi dilempar, dicaci maki, kotor badannya, berdarah-darah badannya di Taif karena dilempar batu, diserbu oleh penduduk Taif, sehingga Nabi lari keluar, bersembunyi ataukah berlindung di balik bukit. Ketika malaikat datang menawarkan pertolongan bantuan, maka Nabi mengatakan, bukan untuk itu saya diutus. Saya bukan mendoakan mereka untuk hancur, tetapi saya meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Nabi berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka yang mengejar saya, yang melempari batu saya, petunjuk. Mereka melakukan itu hanya karena mereka belum tahu. Ini sama dengan cerita Nabi Yusuf yang kita lewati dulu. Ini kan kita sekarang surat 13, surat Yusuf. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf ketika berjumpa dengan kakak-kakaknya yang telah membuangnya ke sumur. Ya, kita sudah lihat terakhir pembahasannya.
Nah, jadi setelah surat Yusuf yang menjelaskan bagaimana Yusuf ya memperlakukan kakak-kakaknya yang jelas-jelas jahatnya luar biasa, sayiatnya luar biasa, tetapi Nabi Yusuf yadra'u nabil hasanah as-sayyi'ah, membalasnya dengan yang lebih baik. Ya. Jadi ulangi, orang yang beriman atau ulul albab itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi ada berapa tadi? Ada 9. Diulangi lagi di ayat 20 tadi ada 3, ada 2, 21 ada 3 jadi 5. Kemudian di 22 ini ada 4. 1, 2, 3, 4 berdasarkan warna ini. Ini 1, warna hijau 1, warna pink ini 1, warna biru 1, dan warna yang kuning juga 1. Jadi totalnya 9. Nah, ciri-ciri ulul albab itu adalah 9. Allah katakan apa? Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang ulul albab. Ingat, jangan terpukau dengan ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ulul albab itu adalah orang yang menerima Al-Quran, membacanya, dan mentadaburinya. Itulah ulul albab. Apa kata Allah? Ulaika lahum uqbaddar. Ulaika mereka itulah. Ulaika mereka itulah. Ulaika yaitu orang-orang ulul albab tadi. Lahum bagi mereka uqbaddar, mendapatkan kesudahan yang baik. Jadi mereka mendapatkan kesudahan yang baik. Uqbah itu akibat kesudahan. Adar tempat kesudahan yang indah itu di surganya Allah. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sudah lihat. Marilah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman. Coba kita berusaha dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki 9 sifat ini. Ya, memiliki 9 sifat ini. Kalau dipikir-pikir sih sebetulnya tidak banyak, cuma 9 poin. Kalau kita memiliki 9 poin kan lumayan, di situ sudah ada salatnya tadinya. Ya. Nah, Allah mengatakan ini sudah termasuk ulul albab dan mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Ya. Kita lihat lagi ayat penunjangnya di sini. Surat Al-Lail misalnya. Surat Al mengatakan ayat 17, Allah mengatakan wasayujannabuhal atqa. Jadi orang bertakwa itu ya akan dijauhkan dari neraka. Sayujannabuha ya. Dijauhkan ya daripada neraka, hanya neraka ini. Al-atqa orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu akan dijauhkan dari neraka. Siapakah orang bertakwa yang dijauhkan dari neraka ini? Alladzina, disebutkan bukan alladzi ya karena satu tunggal. Alladzi orang yang. Jadi ini bukan orang-orang, jadi orang yang. Jadi ini terjemahnya juga kurang tepat. Ini orang-orang. Kalau alladzi itu tunggal ya. Kalau alladzina iya berjamak. Jadi alladzi orang yang yu'ti ma lahu yatazakka. Yu'ti memberikan. Kalau di sini diterjemahkan mendermakan, ada bagusnya. Malahu harta bendanya. Jadi sejalan tadi dengan ayat kita. Yu'ti malahu yatazakka. Untuk apa? Mensucikan jiwanya. Jadi kalau kita memberikan harta kita, ada 2, membersihkan harta dan jiwa kita. Ya, membersihkan harta kita kenapa? Karena boleh jadi ada pendapatan kita yang mungkin syubhat. Ya, atau bahkan mungkin haram yang kita tidak ketahui. Jadi alladzi yu'ti malahu, membersihkannya dengan ini. Yatazakka itu membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya, padahal dia tidak ada sesuatu yang harus dia memberikan harta itu bukan karena membalas orang, dia memberikan. Ya, kan ada kita memberikan karena membalas kebaikan orang. Ya. Jadi kalau ada orang memberikan kebaikan kepada kita dan kita tidak balas, itu lebih fatal lagi dari ini. Kalau ini kan memberikan tanpa ada sesuatu. Jadi kita memberi tanpa harus ada hubungan relasi ya. Jadi wa ma li inda min ni'matin tujza illa kecuali dia. Illa kecuali tujuannya Pak ibtigha wajhi rabbihil a'la. Kecuali semata-mata mencari ini, ibtigha mencari wajhi rabbi, wajah Tuhannya al-a'la yang maha tinggi. Nah, jadi jemaah sekalian mencari wajah Allah itu ya selain dengan ilmu tadi diantaranya adalah tadi yu'ti malahu, berbagi dengan harta kita dengan orang. Jadi illa ibtigha wajhi rabbih, kecuali orang yang
mencari wajah Tuhannya yang paling tinggi. Jadi begitu. Wala saufa yardo, maka orang itulah yang akan mendapatkan keridhaan. Dia masuk kategori yardo, ridho. Dan ini nanti masuk kategori radhiyallahu anhum baradu'an. Ya. Wala saufa yardo. Kita surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas 28 ayat 54. Allah firman, ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan pahala 2 kali. Jadi ada orang nanti di akhirat diberikan pahala 2 kali. Satu perbuatan tetapi pahalanya 2 kali. Marratain itu 2 kali. Mereka itu adalah orang-orang yu'tauna diberikan ajrahum pahalanya marratain 2 kali lipat. Kenapa? Nah, penyebabnya ialah bima sabaru, karena mereka sabar, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sama lagi tadi surat Ar-Ra'd. Jadi ini mendapatkan ganjaran 2 kali lipat di akhirat. Jadi mereka itu mendapatkan 2 pahala 2 kali lipat. Mendapatkan imbalan, balasan Allah 2 kali lipat. Pertama karena perbuatannya, kedua adalah karena dia sabar. Dan niatnya tidak ada niat apa-apa. Buktinya dijahati, dia melawan dengan kebaikan, dia membalas dengan kebaikan. Jadi disebutkan ini bima sabaru, karena mereka sabar, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas kejahatan dengan kebaikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka dia infakkan. Jadi selalu ada tadi yutimalahu yatazakat di surat Al-Lail mirip. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu adalah memberikan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang disebutkan tadi di sini. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Kalau di sini katakan ulaika lahum uqbadar, kalau tadi di sana ulaika yujzauna ajrahum marratain, diberikan imbalannya 2 kali lipat. Jannatu ada di jannah. Apa tadi balasannya? Dari 9 apa keutamanya tadi itu? Balasannya adalah jannatu adnin. Mereka masuk ke dalam surga. Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, coba catat ayat ini baik-baik. Dan ayat penunjangnya nanti, ayat apa namanya, yang sekaitan dengannya. Karena salah satu kesedihan kita kalau anggota keluarga kita meninggal dunia itu kan berpisah, seakan-akan merasa berpisah. Saya meninggal, ayah kita, ibu kita, adik kita, saudara kita, anak kita, itu kan pasti bersedih. Itu sebagai manusia pasti bersedih. Nah, tetapi kesedihan itu terobati dengan agama ini mengatakan bahwa orang yang meninggal itu sebetulnya tidak berpisah dengan kita. Ingat, orang meninggal tidak berpisah. Orang meninggal itu cuma saja sudah berpisah tubuhnya dengan jiwanya. Jadi jiwanya tetap bisa berinteraksi dengan kita, ya. Tapi tubuhnya tidak bisa lagi karena tubuhnya sudah tidak ada, sudah tidak bisa berbuat lagi. Ya. Dan sebetulnya ini setiap saat terjadi pada diri kita. Misalnya kita mencukur rambut kita, kan rambut kita hilang tuh. Ya. Coba, kan kita kalau bercukur itu, cukur rambut kita kan hilang. Ya, kenapa kita tidak bersedih ya? Karena kita menganggap ya, memang begitulah hukumnya. Yang namanya bercukur ya, rambut harus dikubur. Nah, yang namanya mati kan artinya tubuh tidak berfungsi seperti rambut tadinya. Nah, jadi orang mati itu tidak berpisah dengan kita. Cuma tidak bisa bersua dalam ruang waktu yang sama, karena yang membutuhkan ruang waktu yang sama itu tubuh kita. Jiwa kita punya ruangnya sendiri. Ya. Nah, maka biasanya kita bersedih karena dianggap berpisah. Nah, Al-Quran mengatakan di sini, kalau kita berbuat baik seperti tadi yang di atas, maka Allah mengumpulkan nanti kita satu keluarga besar. Ya. Kan ini yang kita impikan, jemaah sekalian. Saya kira tidak ada di antara bapak, ibu, tuan dan puan yang mengimpikan, yang menginginkan
suatu saat nanti berkumpul lagi dengan kakek neneknya, bapak ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Pasti kita menginginkannya. Dan ayat ini menjanjikan, ayat ini menjelaskan itu. Ayat ini mengatakan bahwa orang nanti di akhirat bisa berjumpa dengan anaknya, istrinya, suaminya, bapak ibunya, anaknya, cucunya, bisa berkumpul. Ayat 23. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa catat ini surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23 ya ini. Surat Ar-Ra'd ya, surat 13. Nah, kita lihat tadi ini ulul albab ya. Jadi ulul albab itu ditempatkan di mana? Jannatu Adenin, sorga Aden. Nah, jadi nama sorga itu sorga Aden. Sorga itu kan bermacam-macam, ada surga Firdaus. Ya, di sini adalah Jannatu Aden. Jannatu Aden ini kalau biasa disebut orang dengan sorga Aden. Ya, sorga Eden. Kalau bahasa Inggris mungkin Eden. Kalau ini adalah biasa kita di Indonesia Aden. Jannatu Aden. Jannatu Adenin. Ya, sorga Aden itu buat siapa? Nah, yadakhulunaha. Buat ulul albab yang akan mereka memasukinya. Yadakhulunaha. Mereka kemasukinya. Haknya di sini kembali kepada sini. Maka kita kasih warna sama ya. Jadi akan masuki surga Firdaus Jannatu Adenin. Jadi mereka tadi yang kita sebutkan tadi di 20, 21, 22 itu akan memasuki Jannatu Aden, surga Aden, waman dan dan siapa? Man salaha min abaihim. Orang-orang tua mereka. Jadi kita mulai dari sini dulu nih. Masuk bersama dengan orang-orang tua mereka. Abaihim. Jadi terjemahannya bapak itu kurang tepat. Abaihim itu bapak, ibu bisa. Moyang-moyang lah. Ya. Jadi bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, yang putri kita, yang putra kita, ya, atau yang kakung kita. Semua akan ketemu dari di sana. Akan dimasuki bersama dengan abaihim, orang tua mereka, kakek mereka, nenek mereka. Kemudian siapa lagi? Wazwajim, pasangan mereka. Ini istri juga kurang tepat. Pasangan mereka akan dimasuki bersama dengan pasangan-pasangan mereka ini. Azwajim, istri mereka, suami mereka. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka, keturunan mereka. Ya. Zuriat, apa artinya keturunan? Ya, anak, cucu, dan seterusnya. Zuriat. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan berjumpa dengan ke atas, ya, orang tua kita berjumpa dengan ke bawah. Bahkan anak, cucu, dan sebagainya. Anak, cucu, cicit. Kalau di atas kan bapak, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya ke atas. Ini ke atas ini. Jadi ini adalah jalur vertikalnya ke atas, ini jalur vertikalnya ke bawah. Wazwajim ini horizontal ke samping, istri suami. Wazwajim. Nah, jadi di surga itu kita berkumpul dengan orang tua kita, dengan anak keturunan kita, dengan pasangan-pasangan kita, tapi dengan syarat man salaha. Ini harus syaratnya di sini. Makanya kita baca dari sini dulu. Jadi orang tua kita, pasangan kita, pasangan suami istri kita, dan keturunan kita yang soleh, waman salah, soleh. Jadi syaratnya di sini Pak Bus sekalian. Ya. Jadi syaratnya adalah soleh. Ya. Soleh. Syaratnya soleh, waman salah. Ya. Jadi waman salah, jadi berjumpa semuanya. Jadi melalui ayat ini, kita tidak perlu khawatir. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan akan berjumpa lagi dengan Bapak, Ibunya, kumpul lagi di sana. Makanya kita sebagai anak, kita tahu orang tua kita bukan manusia suci. Kita doakan selalu orang tua kita. Ya, kita doakan selalu Bapak, Ibu kita, kakek, nenek kita. Makanya selain Bapak, Ibu kita katakan ummahatina. Ya, abaina wa ummahatina. Aba itu bapak-bapak ke atas. Wa ummahatina, dan ibu-ibu kita ke atas. Nah, seperti itu. Nah, supaya kita berkumpul nanti di sana. Ya. Kita juga selalu berdoa ini, ya. Yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kan selalu kita doakan itu. Jadi jangan kita lupakan doa itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Cuma kebanyakan orang yang diminta itu selalu untuk kepentingan duniawi, ya. Jarum hilang, minta kepada Allah. Kurang uang, minta kepada Allah. Padahal yang paling penting itu akhirat. Ulangi lagi akhirat. Makanya doa-doa dalam Al-Quran itu berkaitan dengan akhirat.
Coba kita lihat Rabbana hablana min azwajina, apa maksudnya itu? Ya, maksudnya di akhirat. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, pasangan kami, istri atau suami kami, tergantung siapa yang baca. Kalau yang baca istri maksudnya suaminya, yang baca suami maksudnya istrinya. Wa dzurriyyatina, anak keturunan kami. Jadi kenapa qurratu ayun, penyejuk mata di dunia dan nanti di akhirat. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang bertakwa, imama, pemimpin atau terdepan. Nah, tadi kita sudah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa sama dengan ulul albab. Jadi ini bersatu lagi di sana. Wal malaikat, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita ditempatkan di surga Aden bersama dengan Bapak Ibu kakek nenek kita, bersama dengan anak cucu kita, cicit kita, bersama dengan suami atau istri kita, dan malaikat-malaikat. Wal malaikatu, malaikat-malaikat, yadkhuluna, mondar, kita sebutkan saja mondar mandir, lalu lalang, masuk keluar masuk ini. Wal malaikatu yadkhuluna, masuk alai, menjumpai mereka, min kulli bab, dari tiap-tiap pintu. Kenapa ada kata-kata min kulli bab di sini? Tiap-tiap pintu, kulli bab. Karena setiap kebaikan satu pintu, puasa satu pintunya, berinfak tadi satu pintunya, belajar satu pintunya, berbuat baik kepada sesama satu pintunya, menolong orang satu pintunya. Jadi masing-masing punya pintu ya. Jangan kita berusaha, jangan sampai ada pintu surga yang tertutup bagi kita. Maka semua jenis kebaikan sedapat mungkin kita lakukan di dunia ini. Karena hanya bisa kita lakukan di dunia ini. Karena namanya kebaikan itu kan pintu untuk masuk ke dalam surga. Misalnya kita tadi berbicara yang baik-baik, itu pintu untuk masuk ke dalam surga. Jadi berkata yang baik-baik itu termasuk pintu, salah satu pintu. Ya. Salah satu babin. Ya. Salah satu pintu masuk surga. Maka sedapat mungkin di dunia ini jangan ada satu kebaikan yang dilewatkan. Wal malaikatu yadkhuluna bihi alaihim min kulli bab. Malaikat masuk alaihim, itu artinya menjumpai mereka. Tidak dapat Bapak, Ibu, Tuan dan Puan bayangkan kalau kita di dalam surga dan malaikat-malaikat masuk menjumpai kita. Ya. Yang tak terbayangkan dulu di dunia. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan ayat seperti ini kita temukan juga di surat lain. Ya, coba kita lihat surat Al-Furqan. Ya. Malaikat ini surat Ghafir ini atau surat Al-Mu'min ini ayat 8. Ini malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah. Ya. Jadi kalau kita baca ke atas ini ayat 9, ayat 7-nya ke atas, itu malaikat-malaikat yang memikul arasy. Mereka berdoa, Rabbana wa adkhilhum, ya, wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka. Ya, jadi kita lihat di atasnya supaya ketahuan ayat 7-nya di sini ya. Malaikat-malaikat. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Jadi bagi orang-orang yang kafaru, tertutup hatinya, sudah menjadi ketetapan Allah, mereka akan masuk neraka. Ayat 6, ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya, orang-orang ataukah malaikat-malaikat maksudnya ya, bukan orang yang malaikat. Malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah. Waman haulahu, dan siapa saja yang ada di sekelilingnya. Jadi malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah dan siapa yang ada di sekelilingnya, maksudnya yang bertawaf di sekitar arasy Allah, apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kerjanya malaikat itu bertasbih memuji Tuhannya, wa yu'minu nabi, dan mengimaninya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka para malaikat itu mengistighfarkan, meminta ampunkan orang-orang yang beriman. Yastaghfiruna lilladzina amanu, meminta ampunkan orang-orang yang beriman. Seraya mendoakan ini, didoakan oleh malaikat. Malaikat berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Tuhan kami, yang rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu, faghfir, ampunilah, lilladzina, orang-orang, tabu, bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, waqihim, dan jauhkanlah mereka adzabal jahim, dari azab neraka jahanam. Jadi beda tadi dengan di atas ini.
Jadi malaikat-malaikat mendoakan mereka. Jadi sekarang ada malaikat, dan itu ada hadis kutsinya biasa kita kutip di sini. Ya, malaikat-malaikat selalu mendoakan dan mengatakan faghfir. Coba, alangkah indahnya jemaah sekalian kalau kita mempelajari Al-Quran. Kan ini yang dibicarakan tadi ulul albab, yang tadi mempelajari Al-Quran tadi kan ya'lamuna, mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah hak. Ya. Malaikat-malaikat sibuk, malaikat itu baik yang memikul arasy Allah ataupun yang bertawaf di sekitarnya, yang mereka itu hanya bertasbih dan memuji Tuhannya, mereka itulah yang meminta ampunkan orang beriman. Ya. Seraya berkata, faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunilah orang-orang beriman yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu, waqihim, dan jauhkanlah mereka dari azab al-jahim. Kalau kita kan masih berdoa, waqina adzabannar. Ini waqihim, ya Allah jauhkanlah mereka, peliharalah mereka. Ya, lepaskanlah mereka azab al-jahim, dari azab yang penuh penderitaan, jahim penuh penderitaan. Siapakah mereka itu? Rabbana, Tuhan kami. Ya. Masih doanya malaikat tadi. Wadkhilhum, dan masukkanlah mereka itu jannati adnin, ke dalam surga Aden. Jannati Aden. Allati, yang wa'adtahum, kamu janjikan kepada mereka. Di mana janjinya? Tadi di surat Ar-Ra'd ayat 23. Allati wa'adtahum, yang telah kamu janjikan kepada mereka, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang kamu janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh dari kalangan abaihim, bapak-bapak, orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Biasanya kan di Al-Quran disebutkan seperti ini. Bukan hanya di Ar-Ra'd tadi, tapi di surat Ghafir juga. Jadi kita akan berjumpa nanti di surga Aden, Jannat Aden, dengan kakek nenek kita, bapak ibu kita, suami istri kita, anak keturunan kita, ya, anak cucu cicit kita. Ya. Innaka antal azizul hakim. Karena sungguh Allah engkau yang al-aziz al-hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Kita surat An-Nahl. Jannatu Aden, surga Aden itu adalah yadkhuluna, mereka masuki. Ya. Tajri, mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga Aden itu, maya sya'um, semua yang mereka kendaki ada. Ya, bayangkan berkumpul kita di dalam surga dengan kakek nenek, bapak ibu, suami istri, anak cucu cicit kita, dan semua yang kita inginkan di sana ada. Luar biasa. Bagi mereka, fiha, di dalam surga Aden ini, di dalam surga Aden, maya sya', apa saja mereka inginkan, apa saja mereka kendaki. Ya. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah Allah memberikan balasan imbalan kepada orang yang bertakwa. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Saya kira jemaah sekalian, ayatnya sudah sangat meyakinkan. Kita tinggal ini meyakininya atau tidak, karena Al-Quran jelas sekali ya. Makanya kita katakan tadi, kalau kita berpisah dengan keluarga kita itu pasti wajar, tapi kita harus berpikir bahwa meninggal salah seorang anggota keluarga kita bukan berpisah sebetulnya. Kita akan kumpul lagi di surga Aden. Dan itulah perkumpulan yang sesungguhnya. Karena tidak akan berpisah lagi selama-lamanya. Di dunia ini Pak, tidak mungkin kita tidak berpisah. Nggak mungkin. Kalau ada di antara bapak, ibu, tuan, dan puan ingin terus-menerus bersama dengan anaknya, ayahnya, ibunya, pasangan, nggak mungkin. Karena yang namanya hidup pasti akan mati. Ya, bapak kita, ibu kita akan mati. Kita sendiri juga akan mati. Istri kita akan mati. Suami kita akan mati. Anak-anak kita juga akan mati. Coba. Dan tidak selalu harus berurutan. Ada orang anaknya duluan baru bapaknya. Ada juga bapaknya dulu baru kakeknya. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita tentukan. Nah, tetapi di balik semua itu, Allah menjanjikan tempat yang abadi di mana kita berkumpul di sana. Dan itu namanya Jannatu Aden. Salamun alaikum. Itu tadi kan malaikat tadi. Wal malaikatu yadkhuluna wal malaikatu, dan malaikat-malaikat yadkhuluna alaihim, masuk menjumpai mereka min kulli bab,
dari tiap-tiap pintu. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Ini kata-kata malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu Tuan dan Puan adalah sabar. Ingat. Ulangi lagi, kata kuncinya adalah sabar ya. Salamun alaikum bima sabartum. Ulangi lagi, sabar. Tidak dikatakan salamun alaikum bima shallaitum karena kamu rajin salat. Ya. Salamun alaikum bima sumtum. Salam atas kalian karena kalian rajin berpuasa. Ya. Yang ada adalah salamun alaikum bima sabartum. Bukan salamun alaikum bima hajajtum. Karena kalian rajin berhaji. Ya. Salamun alaikum bima tamartum. Bukan karena rajin umroh. Tetapi karena sabar. Sayang seribu sayang, banyak orang lebih mengejar hal-hal ritual daripada yang spiritual. Ini kan sabar spiritual. Ingat, sabar itu bukan ritual, tapi spiritual. Yang ritual itu sholat, berdiri, ruku sujud. Itu perbuatannya itu berdiri, ruku sujud, ritual namanya. Berangkat pergi haji, berhenti di miqat, mengganti pakaian, umroh, ihram, lalu kemudian membaca talbiyah masuk ke Makkah tawaf, itu namanya ritual. Sayang seribu sayang, kita banyak mengejar ritualnya. Padahal yang dijanjikan Allah justru spiritualnya. Sabar itu spiritual, ya, jiwa. Ya. Jadi salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian karena kesabaran kalian. Bima sabartum. Ya. Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian karena kesabaran kalian. Ya. Jadi ulangi lagi. Bima sabartum. Sabar, sabar, dan sabar. Dan inilah yang menentukan kualifikasi kita sebetulnya jemaah sekalian. Ya. Inilah penentu kualifikasi kita. Kita boleh saja hitam jidatnya. Kita boleh saja melihara jenggot yang panjang. Kita boleh saja selalu menggunakan baju koko kemana-mana. Kita bisa saja ahli agama sampai bergelar S3 misalnya. Atau bahkan guru besar keagamaan. Tapi kalau kita tidak sabar, tidak masuk dalam kategori ini. Tapi siapa saja walaupun dia hanya petani miskin, nelayan, yang setiap saat banyakkan waktunya di laut, tetapi kalau dia sabar, Allah mendahulukan mereka. Salamun alaikum bima sabartum, kata malaikat. Fa ni'ma uqbadar. Maka tempat kalian sekarang yaitu surga Aden, ni'ma uqbadar, inilah sebaik-baik, senikmat-nikmat tempat tinggal selama-lamanya. Uqbah itu kesudahan yang paling terakhir. Uqbah itu kan akibat. Jadi ada kata kesudahan tapi tidak cukup. Kesudahan terakhir. Ya. Artinya tempat tinggal penghabisan. Kata penghabisan itu tidak ada lagi di belakangnya. Karena menggunakan kata uqbah itu akibat. Akibat itu kan terakhir. Dunia sebabnya, di sana akibatnya. Fani'ma uqbad dar, itulah dar tempat tinggal kalian. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kalau di dunia kita mendengarkan ada orang rumahnya berdiri di atas bukit sebesar tanahnya seluas 1 hektar. Wah, kita mengatakan hebat sekali orang itu. Tidak ada apa-apanya. 1 hektar itu tidak apa-apanya. Dan apalagi kalau dia nanti meninggal dunia dan menderita di akhirat, lebih bermasalah lagi. Ya. Tapi Allah mengatakan tadi, dengan ulul albab, dengan mempelajari Al-Quran, ya'lamuna annama unzila ilaikal haq, annama unzila ilaika min rabbikal haq, yang tahu bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dengan ilmunya, maka mereka itu bisa mengambil pelajaran kalau dia ulul albab, dan ciri-cirinya diantaranya adalah yang kita bicarakan. Ya. Malaikat menjumpai mereka dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya. Kita lihat surat An-Nahl. Nah, coba kita lihat surat An-Nahl 16 ayat 1 dan 6. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Kalau ada orang yang menyerang kalian, kita punya hak untuk melakukan hal yang sama. Bimisli ma uqibtum bi. Tetapi apa kata Allah? Wala in sabartum. Tetapi kalau kalian sabar, lahuwa khairun lis-sabirin. Wa huwa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kalian sabar, jadi ini di atas ini normal, biasa. Tetapi kata Allah, wala in sabartum, kalau kalian sabar, lahuwa, lamnya taukid, benar-benar, itulah khairul lis-sabirin. Jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi jelas sekali pentingnya orang sabar. Surat Al-Furqan 25-75.
Ulaika yujzaunal ghurfatah. Mereka itu adalah diberikan balasan al-ghurfah. Ghurfah itu sebetulnya adalah kamar, bilik. Ya. Ghurfah itu bilik. Martabat yang tinggi ya, tapi karena ghurfanya di atas, di puncak. Bima sabar, karena mereka sabar. Jadi orang-orang ini mendapatkan tempat khusus, ghurfanya itu untuk satu keluarga, bapak, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya. Apa sebabnya? Bima sabar, karena mereka sabar. Bima sabaru. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan kakek, nenek kita, bapak, ibu kita, istri, suami kita, anak, cucu kita, maka syaratnya, ulangi lagi syaratnya, sabaru, sabar. Seperti tadi kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Di sana dia disambut. Jadi di sorga, ada tadi disambut fiha di dalam sorga itu, tahiyatan wa salama, dengan penghormatan yang sangat mewah besar, wa salama, dan penuh dengan ucapan-ucapan selamat. Salamun alaikum bima sabartum tadi. Salam aja tadi. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, jadi Al-Quran itu terkait satu ayat dengan ayat lain. Sebaliknya ayat 25. Walladzina yang kuduna, dan orang-orang yang kuduna. Jadi kebalikan dari ulul albab tadi. Kebalikan bagi mereka yang tidak mempelajari Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Apa kata Allah? Walladzina, dan orang-orang yang kuduna, merusak. Ahdallahi, janjinya dengan Allah. Ingat tadi di atas ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillah. Ini kebalikannya. Orang-orang yang kuduna, jadi lawannya yufuna adalah yang kuduna. Jadi kalau tadi adalah yufuna bi ahdillah, ya, dia memenuhi janjinya, ya. Walladzina yang kuduna ahdallah mim ba'di mitsaqih. Mereka merusak janjinya dengan Allah setelah mereka misak, mengingkarinya. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu bihi, memutuskan tali silaturahim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Ingat, yang namanya membuat kerusakan di muka bumi, jangan bayangkan hanya menebang pohon di hutan, jangan bayangkan buang sampah saja sembarangan, tetapi juga mengandangkan hewan tapi tidak dipelihara dengan baik, itu termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Ingat, mengandangkan hewan atau unggas atau burung baru tidak diberi makan. Ingat, yang namanya unggas atau apapun itu punya hak hidup, dan mereka hak hidupnya seperti yang Allah berikan kepada mereka. Jadi siapa saja di antara bapak, ibu, tuan, dan puan yang memelihara hewan-hewan piaraan, maka berikanlah, penuhilah hak hidup mereka seperti mana alam berikan kepada mereka. Contohnya misalnya memelihara burung di sangkar. Burung itu bukan hanya butuh makanan, tapi butuh juga perlindungan dari panas dan dingin. Butuh juga dimandikan. Ya, mereka burung itu kan mandi juga. Jadi harus dipelihara dengan baik. Dan terutama yang susah untuk kita balas di situ atau berikan di situ adalah kebebasan. Jadi ingat, jangan bayangkan yufsiduna fil ardh itu hanya cerobong-cerobong pabrik atau kilang ke atas lalu merusak lapisan ozon, bukan. Wa yufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itu lahumul la'natuna. Coba kalau orang yang sebaliknya tadi nih, yang quduna ahdallahi, yang ta'una ma amarallahu bihi ayyusala, kemudian yufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika la'natun. Ulaika lahum la'natun, mereka mendapatkan laknat dari Allah. Walahum sudar, dan bagi mereka adalah sudar. Kalau tadi ukbadar, ini sudar. Kalau tadi kan di atas ukbadar, kalau ini sudar. Mereka tempat kembalinya adalah seburuk-buruknya. Ini menunjukkan bahwa laknat itu ada. Jadi kalau kita tidak mau melaknat, berarti tidak ingin berakhlak dengan akhlak Allah. Karena Allah sendiri melaknat. Siapa yang dilaknat? Orang seperti ini. Merusak janjinya dengan Allah, memutuskan tali silaturahim, membuat kerusakan di muka bumi,
Allah mengatakan ulaika lahum la'natu walahum su'udar, dan mereka mendapatkan tempat buruk, tempat yang seburuk-buruknya nanti di akhirat. Ya. Surat Al-Baqarah ini kita temukan juga ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 27. Ya. Yaitu ciri-ciri orang-orang yang fasik. Kalau di ayat 26-nya itu fasik. Ya. Ayat 26-nya katakan innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqa fa'amal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim walladzina kafaru sayaquluna madza aradallahu bihadza matala yudillu bihi katsira yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi lil fasiqin alladzina, orang fasik itu siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar janjinya dengan Allah min ba'di mitsaqih, setelah dia meneguhkannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan memutuskan tali silaturahim yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ard, dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika humul khasir, mereka rugi di dunia dan di akhirat. Terakhir surat Ghafir, surat 5, surat 40 ayat 52. Ghafir ini 40. Surat 40 ayat 52. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'dziratuhum. Nanti di akhirat pada saat itu orang-orang zalim itu tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi ma'dziratuhum, permohonan maafnya, pertaubatannya kalau di sana di akhirat maksudnya. Jadi yauma di sini pada akhirat nantinya orang yang zalim di dunia tidak bermanfaat lagi permintaan maafnya di sana, pertaubatannya di sana. Alih-alih diterima taubatnya dan diampuni dosanya, Allah mengatakan walahum al-la'natu walahum su'udar. Sama tadi. Bagi mereka adalah laknat Allah baginya, dan su'udar tempatnya adalah tempat yang paling buruk. Kita tentu berlindung dari sini, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena akhirat itu adalah tempat yang selama-lamanya. Kalau kita menderita di sana, penderitaannya abadi, kekal. Kalau kita bahagia di sana, berkumpul dengan kakek nenek kita, bapak ibu kita, suami istri kita, anak cucu cicit kita, maka itu adalah perkumpulan, perjumpaan yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Semoga saja Bapak Ibu sekalian, kita semuanya selalu menghadiri majelis tadabbur ini juga diberikan seperti itu. Sebelum kita tutup, kita baca sebuah hadis. Ini ada hadis yang menjelaskan dua jenis perang, tapi yang kita inginkan adalah penjelasannya di dalamnya. Jadi ada dua jenis perang. Di sini katakan, ya, ini dari Mu'adz bin Jabal, ini Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Katanya Nabi berkata, bersabda, qala, ini Nabi bersabda, al-gazu gazwani, perang itu ada dua macam. Perang itu ada dua macam. Fa'amma man ibtagha wajah Allah, mencari karunia Allah, apa wajah Allah tadi, sama tadi pembahasan kita. Jadi perang ada dua macam, maka adapun orang yang berperang niatnya semata-mata mencari wajah Allah. Coba kita lihat. Jadi berperang tidak harus diartikan perang tembak-tembakan, tapi berperang melawan hawa nafsu kita, melawan penderitaan kita di dunia, karena dunia ini penderitaan, butuh sesuatu. Fa'amma man ibtagha wajah Allah, maka adapun yang berperan dengan niat untuk mencari wajah Allah, menjumpainya, wa ta'al imam, dan mentaati imam, wa ta'al imam, wa anfaqal karima, dan membelanjakan hartanya dengan cara yang benar, anfaqal karima, wa yasara syariqah, wa yasara syarik, dan memudahkan sekutu. Syarik itu kerjasama. Jadi gampang bekerja sama, berkongsi dengan orang. Wajtanabal fasada, dan menghindari kerusakan. Jadi menjauhkan diri dari kerusakan. Wajtanabal fasad, kana naumuhu wa nubuhuhu ajran kulluhu. Ya. Maka tidurnya dan jaganya semuanya adalah menjadi pahala. Luar biasa. Tidurnya pahalanya menjadi pahala. Sebaliknya, wa amma man ghaza riya'an wa sum'atan. Sebaliknya, orang-orang yang berperang
hanya karena ria. Jadi ingat, berperang tidak harus diartikan tembak-tembakan. Ria itu cuma ingin dilihat. Wasum'atan, cuma ingin didengar ceritanya bagus, itu tuh pahlawan, ini hebat kamu gitu. Sum'ah namanya. Wa asal imama, dan mendurhakai imam. Wa afsada fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Maka apa kata Allah? Fa innahu la yarji'u bil kafaf, maka mereka tidak kembali membawa apa-apa. Kata-kata la yarji'u artinya kembali, bisa diartikan kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa, dengan dalam keadaan muflih, dalam keadaan pailit, bankrupt, bangkrut. Ya. Kenapa? Kembali dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya. Mudah-mudahan kita ini nasai. Ya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam kategori ini yang di bawah, dan kita masuk dalam kategori yang di atas. Seperti mana juga ayat-ayat Allah tadi menjelaskan, sehingga kita semuanya dikumpulkan bersama dengan keluarga kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Walaupun minkum yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad wa alihi ajib. Baik Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, berarti sisi hablum minallah dan hablum minannas dalam ayat 24 tadi menyimpulkan basmalah ketika kata Assalamualaikum tadi berakhir dengan hukum sebab akibat, di mana gara-gara sabarnya di muka bumi dalam menyebarkan salam tadi itu atau basmalah tadi, maka ulul albab cara tak langsung menjadi sebagai pintu-pintunya di dalam memperpanjangkan tangan Allah, menyebarkan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Beri pencerahan Pak. Barakallahu fi afwan semua. Baik Pak Nur, jadi jemaah sekalian berbahagia, bahwasanya sabar ini adalah semua aktivitas kita. Terutama tadi, kalau istilahnya Pak Nur tadi adalah menyebarkan basmalah. Ya, jadi menyebarkan basmalah. Karena basmalah ini adalah kunci memahami seluruh realitas. Ya. Yaitu kita, saya, aku, atau siapapun juga berhubungan dengan Allah melalui namanya. Bismillah. Ya. Jadi ada 3 unsur di sana. Kita yang berhubungan dengan kata bi, ya. Kemudian asma, ismi itu kan asma. Kemudian Allah. Ya. Jadi saya bismillah dengan atau melalui nama Allah. Nah, dengan demikian kata kunci untuk memahami asma Allah seluruhnya. Nama Allah itu kan, atau Asmaul Husna itu kan adalah seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul, yang jumlahnya sekitar 124.000 kalau nabi. Ya. Tetapi untuk berhubungan dengan semuanya ini melalui huruf ba, ya. Melalui huruf ba, bi. Dan Nabi dan keluarga Nabi katakan ba itu adalah kami. Jadi tidak bisa kita berjumpa dengan mereka kalau tidak melalui. Dan ini bukan hanya sekedar asumsi, bukan hanya sekedar perkiraan, tapi ini kan masuk dalam sholat kita. Dalam sholat kita itu, setelah kita beri ruku sujud, kita duduk menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi ibaratnya kalau kita berdiri itu adalah gerak dari Mekah. Ya. Jadi kalau kita sholat itu, ketika kita takbiratul ihram, itu gerak dari Mekah. Ya. Minal Masjidil Haram. Kemudian ketika kita sujud, ilal Masjidil Aqsa. Ya. Baru kemudian ketika kita duduk iftirash untuk bersyahadat, bertasyahud, nah kita sampai kepada arasy Allah. Kita sampai kepada Baitul Ma'mur. Itu Isra dan Mi'raj namanya. Jadi berjalan sampai ke atas. Nah, di hadapan Allah kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Tadi ingat tadi yufuna biahdillah. Asyhadu alla ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru Allahumma salli ala Muhammad. Ala Muhammad itu adalah Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya. Siapa keluarga Muhammad itu? Terutama yang 4 itu. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ya. Itu hadisnya sangat kuat. Nah, jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Melalui cara inilah kita bisa menyebarkan cinta dan kasih sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Semua orang yang berbicara tentang cinta dan kasih sayang sekarang, kalau tidak melalui itu hanyalah kamuflase. Seperti yang kita saksikan dunia, terutama dunia barat yang berbicara tentang hak asasi manusia, tentang perlunya demokrasi dan sebagainya, semuanya hanyalah kamuflase. Kita menyaksikan bagaimana mereka ya bersekongkol melakukan genosida di Gaza. Ya. Kalau toh mereka seakan-akan sekarang beberapa negara Eropa menentang Israel, itu kita anggap sebagai sebuah lip service saja. Kalau mereka memang menghentikannya, ya harusnya gampang sekali. Mereka kan punya kuasa. Ya. Tapi mereka hanya sekedar mengecam. Itu hanya supaya wajah mereka juga selamat. Ya, seperti itu. Yang lain lagi ada? Tanya Pak Ustadz. Siapa tadi, Pak? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Aswandi. Oh ya, silakan Pak Swadi, silakan Pak. Ustaz, saya nanya tentang ayat yang 23 tadi Ustaz, bahwa nanti orang yang saleh akan dikumpulkan bersama keluarganya, anak, istrinya, segala macam. Tapi ada, kalau nggak salah ada hadis Rasulullah, gitu, kata Rasulullah, semua orang akan terputus nasabnya kecuali nasabku. Jadi bagaimana supaya kira-kira keterangan Ustaz? Berarti nanti di akhirat berarti orang yang selain Rasulullah itu terputus nasabnya. Bagaimana itu Ustaz? Tolong terangkan bagaimana. Baik, terima kasih banyak Pak Swadi. Ini pertanyaan yang menarik. Dan sebetulnya sederhana sekali. Ini kan ayat ya. Al-Quran yang bilang, kok kenapa kita coba men-challenge ayat ini dengan hadis ya? Kalau gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita menemukan hadis yang bertentangan ayat ini, harusnya yang dianulir, yang dihilangkan ayat itu, Pak Swandi. Masa ayat ini yang kita mau pertanyakan? Ini kan Al-Quran ini, dan tidak ada penafsiran lain kecuali ini. Abaihim wazwajim. Maksudnya itu nasab itu bahwa orang tidak dihormati berdasarkan nasabnya. Ya. Jadi orang tidak, oh ini keturunannya Diponegoro, kira-kira gitu. Oh ini keturunannya Sultan Hasanuddin, nggak begitu. Ya. Jadi orang di sana itu akan diperlakukan berdasarkan takwanya, berdasarkan amal perbuatannya. Karena ini berdasarkan ayat ini jelas sekali, Pak. Ini dikumpulkan mereka, ini yadkhulunaha man shalah. Ini kan jelas, artinya tidak butuh penafsiran ini ayat. Tidak butuh juga penjelasan dari para ahli tafsir. Ini jelas sekali yang namanya Jannatu Aden. Mereka akan masuki bersama dengan, ini bahasa Arab sehari-hari. Abaihim itu orang-orang tua mereka. Azwajihim pasangan-pasangan mereka. Wadhuriyatim keturunan mereka. Dan ini juga kita baca dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina. Itu saya kira jelas sekali. Itu adalah menunjukkan bahwa nasab dalam pengertian yang baik itu ada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatin, itu ayat juga, Al-Quran juga, dan selalu kita baca semuanya. Jelas-jelas kita sampaikan di situ supaya pasangan kita, istri kita, suami kita, dan anak keturunan kita. Kan berarti nasab kita. Zuriat itu nasab kita, keturunan kita. Ya, kita minta jadikan apa? Qurratu ayun. Ya, waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau ada yang mengatakan di akhirat itu bubarlah nasab sehingga tidak ada lagi istilah orang tua, anak-anak, itu bertentangan dengan ayat ini, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kita selalu harus menetapkan Al-Quran itu sebagai argumen tertinggi. Karena kita selalu mengulangi di sini, Nabi nanti meresahkan kita di hadapan Allah. Ya Allah, sungguhnya umatku telah menjauhi Al-Quran. Ya. Selalu cara berpikirnya bukan based on Al-Quran, tetapi berdasarkan hadis-hadis. Ini yang banyak merusak Islam kita dimanapun, bukan hanya mazhab A, B, C, D, tapi semuanya. Kapan? Apabila sudah mendahulukan hadis daripada Al-Quran. Ya. Ini yang menyebabkan kemudian Islam menjadi agak aneh-aneh seperti itu, Pak Sony. Ada yang orang cuma bicara tentang cecak dibunuh, karena ada hadisnya mengatakan bahwa kalau membunuh cecak itu dapat pahala. Cecaknya dibunuh 1 kali, pahalanya sekian. Digetok kepalanya 2 kali, sekian. Seperti itu. Ya. Jadi umat Islam hanya berkutat di situ. Nah ini Al-Quran. Al-Quran dikatakan mukjizat itu Al-Quran. Mukjizat terakhir dan terbesar adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kitab suci. Apa artinya tidak kitab suci? Tidak ada yang salah di dalamnya. Disebut dengan la raiba fi. Dengan demikian, tidak pada tempatnya Al-Quran di-challenge dengan hadis Nabi. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi berikutnya? Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak Sami. Ada lagi berikutnya?
Tadi ada ibu-ibu kalau tidak salah Manu, bertanya. Ya, silakan. Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan itu kan sebenarnya kita mendahulukan kepentingan akhirat karena keabadiannya kan ada di sana. Nah, pertanyaan saya simpel aja Pak Ustadz, selama ini yang sangat mengganjal. Bagaimana jika kalau kita punya harta yang banyak, tanah yang di mana-mana, kemudian rumah yang luas dan juga banyak, lebih dari satu. Baiknya sebenarnya untuk kepentingan akhirat kita, apakah apa namanya harta yang kita punya itu termasuk bagian dari yang dihisab, terus kemudian bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Apakah itu diwasiatkan sebelum kita meninggal bahwa itu akan dihibahkan untuk kepentingan yang membuat amal jariah kita nanti, atau memang bagusnya memang sebelum kita meninggal kita memang sudah salurkan ke yang bermanfaat untuk akhirat kita. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi harta benda kita tidak semuanya harus diinfakkan atau diinikan. Ada batasnya, karena di dalam harta benda kita ada milik daripada ahli waris kita. Jadi kalau dalam harta benda kita itu tidak semua kita punya otoriti atau otoritas, ya. Ada milik orang lain di sana, ada milik anak kita di sana, ada milik istri suami kita di sana. Dengan demikian tidak boleh. Dengan yang disebut dengan milik kita itu, kalau kita baca yang lain, hadis-hadis yang lain berkenaan dengan ini adalah sepertiga, ya, maksimal sepertiga yang boleh kita wasiatkan atau boleh kita gunakan untuk kepentingan orang yang lain, itu adalah harus kita miliki, ya. Saya kira yang paling cocok adalah bagaimana memanfaatkan, misalnya rumah kita digunakan untuk pengajian, ya seperti itulah. Uang kita digunakan untuk aktivitas pengajian seperti ini, nah seperti itu. Karena misalnya kita punya harta, kita punya uang lah, tapi kita tidak mengaji misalnya, nanti dipertanyakan di akhirat. Karena kata kunci dalam memahami semuanya kan adalah mengaji. Mengaji itu artinya belajar. Cuma biasanya kalau versi bahasa Melayu mengaji itu kan Al-Quran. Jadi kita sebut mengaji karena kurikulum tertinggi yang menaungi semuanya kan Al-Quran. Selama kita membaca Al-Quran dengan baik. Ingat pembahasan kita sebelumnya, bicara tentang guntur, bicara tentang macam-macam, itu kan Al-Quran luar biasa. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran tidak bicara tentang wudhu saja. Wudhu cuma beberapa ayat. Al-Quran tidak bicara tentang puasa Senin Kemis, malah tidak ada di Quran puasa Senin Kemis. Nah, tapi umat Islam itu kan justru membesar-besarkan, mengglorifikasi, mengglorify, kan begitu. Yang diglorifikasi itu puasa Senin Kemis, itu bagus, tetapi tidak ada pertanyaan di akhirat tentang itu. Ya. Di Al-Quran juga tidak ada. Kenapa? Di Al-Quran juga tidak ada. Ya. Bahwa kita perlu berpuasa tahu, iya, tetapi mengglorifikasi tidak perlu. Coba kita lihat tadi yang kita saksikan tadi. Itu hubungan dengan manusia tadi yang paling bagus, sabar tadi yang kualifikasi kan itu. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kalau ada harta benda kita sebaiknya digunakan untuk pengajian dan sebagainya. Karena nanti kalau misalnya kita serahkan begitu saja, nanti juga akan menciptakan sistem sosial yang tidak bagus. Ada orang nantinya hanya menjadi penerima dan tidak mau beraktivitas. Jadi sebaiknya digunakan pada aktivitas, jadi yang beraktivitas. Makanya saya sampaikan, kita berkali-kali menyampaikan di sini, kalau kita berinfak, bersedekah, harusnya kepada yang beraktivitas, jangan yang tidak beraktivitas. Karena kalau tidak beraktivitas, nanti akan merusak sistem sosial. Dimatakan saya nggak perlu kerja, atau ada yang perhatikan, nah itu seperti itu. Nah ini merusak masyarakat kita, dan ini yang terjadi terutama di Indonesia. Sehingga banyak orang, sering kita kritik disampaikan di sini. Di Indonesia ini banyak orang yang kerjanya santai-santai, misalnya cuma jadi tukang parkir atau minta-minta lah, tapi pendapatannya puluhan juta sebulan, sementara guru honorer di kampung-kampung itu paling 250.000 rupiah sebulan, dibayar per 3 bulan. Ini sering kita jadikan contoh. Bapak searching aja di Google itu tentang guru honorer, itu kasihan banget. Padahal untuk menjadi guru itu kan pertama memperbaiki anak-anak, memperbaiki bangsa. Ya. Berdiri dari pagi sampai pulang sekolah itu di sekolah. Belum lagi kalau dikriminalisasi seperti yang pernah kita dengarkan dengan Ibu Suryani dulu. Coba. Cuma bayar 250.000. Sementara orang berdiri cuma nungguin mobil motor. Setiap orang keluar 5.000, 2.500. Coba pendapatannya berapa?
Ini kan membuat tatanan sosial kita tidak bisa bagus, tidak kompetitif namanya. Jadi tidak mendorong orang untuk memiliki competitive advantages, ya. Tidak memiliki keunggulan kompetitif. Ya, ini yang menyebabkan kita di negara ASEAN, ingat, di negara ASEAN itu Indonesia termasuk paling di bawah. Ya. Ini harus kita jujur mengakuinya. Ya. Nah, dengan demikian bagaimana caranya kita rubah tatanannya, yaitu benar-benar yang diberikan itu tadi yang beraktivitas, aktivitas yang produktif. Nah, itulah baru kemudian cocok, Pak. Tapi intinya adalah di dalam Islam maksimal harta benda kita yang boleh dibagi itu adalah 1/3, 2/3-nya itu nanti milik ahli waris kita. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Sama Bapak Ibu sekalian. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz.